Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Cinta Ekarina dengan NIM 400200623630106. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Konflik. Konflik yang saya akan bahas adalah konflik buruh yang ingin menaikkan UMP sebesar 8%, yang saya ambil dari berita ini. Latar belakang konflik ini dikarenakan tuntutan kenaikan UMP atau upah minimum provinsi pada tahun 2025. Hal ini sepertinya sudah mencerminkan dinamika tahunan yang terjadi antara pengusaha, partai buruh atau buruh, dan pemerintah. Dan pada kali ini mereka ingin menaikkan sebesar 8%. Hal ini tentunya sudah didasari oleh hasil survei KHL atau kebutuhan hidup layak serta inflasi. Buruh beranggapan bahwa hal ini sangat penting untuk mereka, dikarenakan untuk meningkatkan daya beli di tengah kebutuhan pokok yang harganya cukup meningkat akhir-akhir ini. Namun sebaliknya untuk pengusaha, hal ini tentunya cukup membebankan dikarenakan tidak semua pengusaha merupakan pengusaha yang besar. Dan ini akan mengganggu untuk keberlangsungan usaha mereka, apalagi untuk usaha kecil dan menengah. Pada konflik ini tentunya pemerintah menjadi tengah-tengah antara pengusaha dengan buruh, karena merekalah yang akan menentukan upah minimum provinsi atau UMP nantinya yang didasari oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam aturan ini tentunya UMP ditentukan melalui inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta produktivitas akhir-akhir ini. Namun hal-hal ini sering menjadi dasar perdebatan antara buruh yang menganggap bahwa formula tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan buruh. Lalu siapa aja sih yang terlibat di dalam konflik ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 pihak, yaitu 1. Buruh atau serikat pekerja, 2. Pengusaha, lalu pemerintah. Dan di sini saya memposisikan diri saya sebagai mediator yang akan menjadi penengah di antara pihak-pihak nanti. Lanjut ke proses penyelesaian konflik dan tahapannya. Yang pertama ada identifikasi masalah. Tentunya identifikasi masalah ini untuk mengetahui masalah secara menyeluruh dan sampai ke akar-akarnya. Di dalam kasus ini yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan buruh untuk kenaikan gaji serta kemampuan pengusaha dalam memenuhi tuntutan tersebut. Langkah-langkah apa saja yang akan saya berikan, yaitu 1. Bisa mengumpulkan data dari KHL, survei KHL, lalu inflasi serta pertumbuhan ekonomi. 2. Kita bisa mendengarkan tuntutan buruh dan keberatan pengusaha. Lalu kita bisa mengidentifikasi peran pemerintah sebagai pembuat keputusan. Lalu tahap yang kedua ada konsultasi awal, di mana saya sebagai mediator akan melakukan dialog informal dengan masing-masing pihak untuk memahami sudut pandang mereka masing-masing tanpa tekanan atau satu paksaan dari pihak manapun. Tujuan ini juga untuk membangun kepercayaan antara saya sebagai mediator yang akan menyelesaikan masalah ini. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan awal dengan serikat buruh untuk memahami tuntutan mereka seperti apa saja. Lalu kedua, berkomunikasi dengan asosiasi pengusaha seperti Apindo untuk mendengarkan keberatan mereka. Lalu menggali potensi kompromi dari kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya adalah mediasi formal, di mana saya akan mempertemukan semua pihak, yaitu buruh, pengusaha, serta perwakilan pemerintah. Pada tahap ini, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka masing-masing. Dan peran saya sebagai mediator adalah memastikan bahwa diskusi di sini tetap fokus serta konstruktif dan saling menghormati. Dan saya akan memastikan bahwa semua pendapat harus didengar. Lalu selanjutnya ada negosiasi solusi.
Di tahap ini kita mencari solusi bersama, seperti mengusulkan kenaikan upah secara bertahap. Misal nih, dari 5 dulu, terus lanjut ke 6, terus selanjutnya. Untuk memberikan apa? Untuk si pengusaha ini agar bisa beradaptasi dengan dinamika yang akan terjadi setelah kenaikan upah tersebut. Lalu dengan mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi atau insentif pajak terhadap pengusaha kecil yang berdampak akibat dengan kenaikan UMP ini. Lalu ada menjajaki solusi alternatif seperti membagikan fasilitas non-upah seperti asuransi kesehatan dan tunjangan makanan. Nah, setelah negosiasi tentunya ada penandatanganan kesepakatan di mana semua pihak menyepakati apa yang telah diputuskan dan hasil akhir berbentuk dokumen tertulis serta ada bukti-bukti yang ada seperti itu. Lalu kesepakatan ini mengikat semua pihak dan menjadi acuan dari implementasi ke depannya nanti. Apa saja yang ditandatangani yaitu seperti besaran kenaikan UMP, lalu waktu implementasinya berapa lama, dan bentuk dukungan dari pemerintah seperti apa. Lalu juga penandatanganan dokumen oleh buruh, pengusaha, dan perwakilan pemerintah. Setelah penandatanganan, tentunya ada implementasi dan evaluasi. Pada implementasi ini, saya minta pemerintah untuk mengawasi atau memantau bagaimana sih pelaksanaan kenaikan UMP ini dengan sesuai jadwal. Lalu untuk para buruh dan pengusaha bisa mengungkapkan keluh kesah mereka jika ada ketidaksesuaian pada saat implementasi ini. Lalu menyiapkan evaluasi tahunan untuk memastikan kebijakan upah tetap relevan dan sesuai dengan ekonomi yang ada. Nah, kesimpulannya, langkah-langkah tadi bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah sebagai fasilitator. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat meredam konflik dan solusi yang adil serta berkelanjutan bisa dicapai. Nah, dalam konflik tersebut tadi saya juga memakai teori Thomas Kilmann Conflict Model Instrument yang memetakan 5 gaya penyelesaian konflik berdasarkan 2 dimensi, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan kepentingan sendiri serta kemampuan untuk mementingkan pihak lain atau memahami pihak lain. 5 gaya tersebut adalah: 1. Dengan bersaing. Bersaing ini fokus pada memenangkan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan pihak lain. 2. Kolaborasi. Kolaborasi ini mencari win-win solution yang dapat menguntungkan semua pihak. Lalu yang ketiga ada kompromi, di mana penyelesaian dapat diterima kedua belah pihak meski tidak sempurna. Lalu yang keempat ada menghindari atau avoiding, di mana kita menghindari konflik sebisa mungkin. Lalu yang kelima ada akomodasi, yaitu mengutamakan kepentingan pihak lain dengan cara mengorbankan diri sendiri demi menjaga hubungan jangka panjang. Sekian dari penyelesaian konflik tersebut menurut saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.